Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita memasuki minggu kedua Prapaskah. Biarlah setiap kita dapat menyiapkan hati kita di dalam menyambut Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah. Mari Bapak Ibu, pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat setiap kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kembali kami ucap syukur pada Tuhan. Sekalipun kami mengalami kehidupan di dunia ini yang tidaklah mudah, tetapi Tuhan terus melihara dan berkati dalam hidup kami. Biarlah hari demi hari kami boleh melihat pekerjaan Allah di dalam hidup kami. Kami boleh mengalami janji-janji Allah di dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami tetap setia dan taat pada Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan. Secara khusus pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus sendiri akan memberikan kekuatan, kemampuan setiap kami untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan 7. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan 7, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah padanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lalu katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Namaku Sarah, yang berarti putri jaya. Tapi hidupku tak bisa dibilang jaya. Apalah artinya memiliki banyak ternak dan budak tanpa seorang anak pun? Sudah sejak lama orang memandangku dengan tatapan aneh. Kalau bukan merendahkan, yang ada adalah tatapan iba. Sebenarnya aku tidak ingin dikasihani, apalagi direndahkan. Aku ingin orang menghargaiku. Pada zamanku, setiap kemandulan dianggap sebagai kesalahan, bahkan aib seorang perempuan. Ya, begitulah. Karena bagi mereka, seorang laki-laki tetaplah tak bersalah. Apalagi suamiku, Abraham, berhasil mendapatkan keturunan dari Hagar, hambaku perempuan. Mengingat nama itu, hatiku pedih. Bagaimana mungkin ia setega itu padaku? Memang aku yang meminta suamiku untuk menghampiri Hagar, sehingga ia mengandung. Tetapi bukan berarti ia boleh seenaknya merendahkan aku. Memangnya dia siapa? Maafkan aku. Aku menjadi sangat emosional. Sebenarnya kami sama-sama menjadi korban masyarakat yang tidak adil memandang perempuan laki-laki. Tetapi apa mau dikata? Beruntunglah kalian yang hidup di zaman modern ini, di mana laki-laki dan perempuan dipandang setara. Namun jangan lupa, kodrat seorang perempuan sebagai ibu, pemelihara kehidupan. Setiap kehidupan berasal dari rahim seorang ibu. Kalaupun bukan rahim yang kau miliki, setiap kehidupan ada karena Allah yang Maha Rahim. Memang kehidupan ini begitu menakjubkan. Bagaimana mungkin dalam rahimku yang sudah layu ini, ternyata Tuhan masih memberikan kehidupan.
Bayangkan, suamiku sudah 100 tahun. 25 tahun kami berada dalam pengembaraan. Sejak Tuhan memanggil untuk meninggalkan Haran, tempat di mana kami sebelumnya tinggal bersama kaum kerabat. 25 tahun barulah Tuhan menggenapi janjinya. Memang, Dia tidak pernah ingkar janji. Bayiku manis sekali. Abraham menamai anak kami ini Ishak, artinya tertawa. Lucu ya namanya. Ya, selucu diriku yang menyusui di usia sudah nenek begitu. Allah membuatku tertawa. Setiap orang mendengarnya juga akan tertawa karena aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pertanyaan refleksi setelah kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Apakah saya dapat melihat pekerjaan Allah di dalam hidup saya? Apakah saya mengalami bagaimana janji Tuhan digenapi dalam hidup saya? Ambil saat hening sejenak, di mana saudara dapat memeriksa diri saudara dengan jujur dan tulus. Kemudian, tuliskan pikiran dan perasaan saudara itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.